Hadis yang ke-30 ya. An-Nabi Sa'labah. Tuh Sa'labah jangan dikira muannas. Nama laki-laki ini. An Abi Sa'labata al-Khushani Jursumi Ibni Nashir, dari seseorang bernama Abu Sa'labah al-Khushani. Siapa dia? Jursum, badal ini namanya, atau atof bayan. Putra Nashir, pakai shin bukan pakai sod. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Berkat jasa ketakwaan keilmuannya, maka para sahabat tuh lekat dengan doa radhiyallahu an. Jangan diabaikan itu. Diresapi dalam hati, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Meridhoi amalnya. Dengan sebab mereka itu, maka kita menjadi mendapat pencerahan lewat berita informasi dari Nabi. An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa dia? Si Jursum bin Nashir. Dari Rasulullah. Qala. Baru Rasulullah berkata, Innallaha ta'ala faradha faraidha. Sesungguhnya Allah mewajibkan. Faradha bermakna aujabah. Sama apa beda? Beda. Kalau faradha pasti dari Allah atau Rasulnya. Tapi kalau aujabah bisa dari Allah, bisa juga dari yang lain, sesama manusia. Pak Kiai mewajibkan santri, itu aujabah. Mewajibkan santri puasa Senin Kepis. Wajib. Kalau enggak kena sanksi. Mewajibkan santrinya tahajud. Tuh, di sini faradha. Faraidha. Fardu-fardu. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada nikah, ada silaturahim, nanti ada jihad. Allah yang mewajibkan jihad. Sekarang jihad udah konotasinya negatif. Kayak begitu. Pikiran manusia membolak-balik. Kenapa? Fala tudayyi'uha. Jangan kamu sia-siakan. Ya kebayang. Menyia-nyiakan fardu-fardu kewajiban perintah Allah. Boleh bayangkan. Berani. Pantas. Maka hadis ini mengingatkan kembali. Fala tudayyi'uha. Nikmat waktu yang Allah berikan satu hari satu malam bagi setiap individu 24 jam. Katakan. Nggak usah seminggu, sebulan, setahun, seumur kita sekarang. Satu hari saja. Manfaatkan. Itu semua sarana, prasarana. Sesuai dengan titahnya buat jin dan manusia untuk ibadah. Tidak boleh ada sepotong detik pun yang bukan ibadah. Kalau ada, umpamanya, itu termasuk tudayyi'uha. Menyia-nyiakannya. Menyia-nyiakan.
Maka kemudian tanya diri kita, kalau sadar menyia-nyiakan, nyesel apa enggak? Tuh, nyesel. Bahasa kita buang-buang waktu. Bukan cuma sekedar buang, rugi. Rugi. Itu makna tudoyi. Maka dalam konteks sholat yang 5 waktu, disia-siakan. Sholatnya cuma 2 kali, pagi sama sore doang. Itu nyanyiakan. Itu mah insya Allah enggak. Insya Allah dalam konteks kuantitas hubungannya dengan sholat masuk kategori istiqomah. Tapi diperes lagi. Subuh 2 rakaat. Khusyuknya 0. Nyanyiakan apa enggak? Nyanyiakan. Subuh 2 rakaat umpamanya 5 menit. Umpama. Tidak boleh ada sepotong detik pun yang kita abai. Lalu mengingat yang lain selain Allah. Ketika terjadi, bukan cuma semenit 2 menit, sedetik 2 detik, tetapi mulai takbiratul ihram sampai salam, umpamanya emang pikiran mah kemana-mana. Umpama saya lagi menerangkan fala tudayyi'uha, jangan gitu. Maknanya fala tudayyi'uha, jangan sia-siakan. Umpamanya kita pada titik sampai pada titik alhamdulillah enggak. Yang 2 rakaat khusyuk full. Yang 3 juga. Yang 4 juga alhamdulillah. Mana lebih baik? Beranggapan sudah sempurna apa beranggapan belum sempurna? Tuh, itu. Kalau beranggapan sudah sempurna, menjadi khawatir. Udah, nggak usah sholat sunat. Masuk lagi, fala tudayyi'uha. Ibadah di samping yang wajib atau fardu ada yang sunnah. Ibadah baik yang fardu, apalagi yang sunnah, itu ibaratnya hidangan rohani yang udah sengaja disiapkan. Bukan cuma sekedar disiapkan. Allah tahu betul kekurangan bekal yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya yang beriman saat menghadapnya nanti. Gitu filosofisnya hubungan antara yang fardu dan yang sunnah. Tahu kayak apapun sempurnanya bisa jadi ada kurangnya. Maka kembali fala tudayyi'uha. Jangan sia-siakan. Terus nyangkut lekat dalam pikiran kita kayak begitu. Insya Allah tuh kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan. Fala tudayyi'uha. Selesai. Apalagi kata Rasulullah, wahadda hududan. Dan Allah memberikan had. Had pada mulanya batas. Bapak Ibu punya tanah di Bogor. 1 hektar. Diberi batas apa enggak? Beri. Maka batas penting apa enggak? Tuh. Batas. Itu batas dalam artian fisik. Beragama ada halal, ada haram. Ada wajib, ada makruh, ada mubah, dan seterusnya. Semua itu batas. Ada boleh, ada tidak boleh. Batas. Seperti halnya batas kebun. Dalam konteks fisik, maka kita nggak boleh menanam di kebun orang lain. Seperti halnya juga orang lain nggak boleh menanam di kebun kita.
Dalam konteks hukum, maka had artinya hukum. Paham? Dalam konteks balasan, maka had itu artinya ukubah. Ketemu kita, kata had digandeng dengan zina. Hadduz zina. Hukuman berzina. Kenapa dihukum? Karena melampaui batas. Allah bilang jangan deketin. Itu kan batas. Dideketin. Karena melampaui batas, maka ditegakkan batas itu. Apa batasnya? Sanksi. Kata Allah, jangan mencuri. Mencuri. Jangan mencuri. Itu batas. Dia mencuri. Namanya ngelangkain batas. Jadi semua persoalan agama terkait larangan yang tidak boleh dilakukan, hakikatnya itu adalah batas. Maka kajian lebih luas terkait batas bukan dalam soal hukum, soal akidah yang lebih penting. Kalau saja dia berperilaku, apalagi sebagai tokoh umpamanya yang memberikan pendapat, fatwa, ternyata berseberangan dengan akidah Islam, pertanyaan, melampaui batas apa enggak? Melampaui batas. Semua agama sama. Tuh kata Allah beda. Dia bilang sama, melampaui batas. Dahsyat apa enggak? Itu gambaran tentang had. Jamaknya hudud. Wahadda hududan. Allah memberikan batas. Minuman ada batasnya. Batasnya apa? Ada yang boleh, ada yang enggak. Makanan ada yang boleh, ada yang enggak. Nikahan ada yang boleh, ada yang enggak. Salaman ada yang boleh, ada yang enggak. Bukan cuma salaman saja, dia cipika. Cipika apa satu lagi? Cipiki. Cipiki, nah itu yang udah biasa, maaf udah. Nah, kan melampaui batas itu. Tuh, wahada hududan, falata taduha, maka jangan kau lampaui. Baru sedikit mundur, la tudoyi'u, la tak tadu. La-nya kan nahi. Nahi larangan. Ya, larangan menunjukkan haram. Jadi kalau kita sia-siakan, ya haram. Kalau kita langgar, melampaui batas, haram. Ada orang kebun sebelah nanam di kebun kita, atau sebaliknya. Apa indikator haram? Indikator haram itu ada sanksi. Kita kena tuh sanksi sosial. Bahkan bisa jadi sanksi hukum. Kayak apa pelanggaran melampaui batas dalam konteks kekuasaan, itu udah luar biasa. Kalau ada orang ketabrak mobil, itu yang dituntut yang ketabrak. Melampaui batas apa enggak? Apalagi yang nabrak empol. Tuntut. Polisi, empok. Tuh, itu yang nuntut udah berani. Iya, itu kan udah luar biasa melampaui batasnya. Sampai batas, jangan dikira Allah nggak tahu. Bahkan secara umum melampaui batasnya itu udah di luar kebiasaan. Ya Allah, apa itu saya sering bilang, yang hak jadi batil. Yang batil jadi hak. Yang batil jadi hak, jadi hak. Hak jadi hak, hak jadi hak. Itu kan udah mempertuhankan pikiran. Yang munkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi munkar. Apalagi yang mencetuskan, yang ngomong bikin heboh, orang terpecah belah.
undang-undang PBB boleh tuh dijadikan standar hukum. La haula wala quwata illa billah. Ya ampun, udah nggak ngebayangin. Kita akal pikiran kita nggak ngebayangin. Tapi boleh bayangkan menurut pikiran Allah. Allah tersenyum biar aku lagi ulur agar aku punya alasan tepat untuk menurunkan azabku. Kurang lebih begitu. Dulu di zaman Nabi ketika berhadapan dengan tantangan dakwah, umat juga kayak begitu perasaannya. Termasuk Nabi. Akhirnya Allah bilang, famahilil kafirin. Famahil artinya biarin. Biarin. Biarin dia kayak begitu orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida. Itu jawab dari Amr, famahil. Aku nanti yang ngeberesin. Diberesin. Kaum Samud, kaum Ad diberesin. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut diberesin. Terus Firaun diberesin apa enggak? Diberesin. Cuma persoalan bagi kita, pengennya kita minggu depan diberesin. Soal timing. Lah Allah mah nggak bisa. Dia yang lebih tahu kapan timingnya yang tepat dan bagaimana caranya. Raja Namrud diberesin. Tuh sampai titik puncak nadir akal sampai geleng-geleng kepala. Apa maksudnya? Ibrahimnya, Nabi Ibrahim alaihissalamnya sampai dilempar ke api. Belum ditunjukkan campur tangan Allah. Ya atau tidak? Baru ditunjukkan. Kan menjadi tambah luar biasa. Kejelasannya. Ashabul Fil. Tentaranya siapa itu? Ashabu. Abraha. Itu luar biasa. Dia yang ngatur. Padahal Allah memberangus tentara bergajah dalam rangka membela suku Quraisy yang belum beriman. Tapi karena dia yang menjaga rumahnya Ka'bah. Lalu disarankan, jangan Ka'bahnya yang disembah. Sembahlah yang Tuhan yang punya Ka'bah. Itu falyabudu robba hazal bait. Kayak kita kembali. Nih, fala tudayyi'u haram menyia-nyiakan. Wa hadda hududan fala ta'tadu. Haram melampaui batas. Allah bilang beda agama. Dia bilang semuanya sama. Allah bilang kafir ya kafir bilang. Kita nggak boleh dilarang bilang orang kafir itu kafir. Apa nama? Bingung apa enggak? Mecah belah. Memecah belah bahasa Al-Qur'annya fujar. Innal abrara lafi na'im. Innal fujar. Itu yang memecah belah. Lafi jahim. Wa harrama asya. Dan dia mengharamkan hal-hal asya ya. Yang diharamkan. Ya, haram. Bukan haram dalam artian konsumsi. Haram dalam artian sikap. Perilaku. Nikah beda agama. Haram apa halal? Wah, sekarang udah ditantang. Bukan cuma beda agama, nikah sejenis sudah hampir dibolehkan. Iya tidak? Tuh, padahal Allah udah kasih batas. Ya, nikah ya sama perempuan dong, laki sama perempuan, namanya pasangan. Wa harrama asya fala tantahikuha. Tantahikuha artinya jangan langgar. Haram, jangan langgar. Haram itu secara harfiah mana'a. Mencegah. Mani. Mencegah. Kalau kita lewat gang ada portal. Ya berhenti. Kan beresiko. Buat diri sendiri dan bukan juga buat orang lain. Maka jangan dilanggar. Wasakata an asya
rahmatan lakum, dan sakata diam. Maksudnya Allah diam, Nabi diam tentang sesuatu, itu bukan berarti disuruh, bukan berarti dilarang, bukan berarti tidak disuruh atau tidak dilarang. Paham? Sakata, diam. Apa di sini dibilang? Rahmatan lakum, bagian dari kasih sayang kepada kalian. Dengan catatan ghaira nisyan, tidak lupa. Dari pihak kita tidak lupa. Dari pihak Allah emang sengaja, tidak lupa kan artinya sengaja itu. Contoh Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu pada bawa bekal apa enggak? Agak sempat bawa bekal. Sampai di Madinah lapar apa enggak? Lapar. Kan disambut sama Ansor, udah ada kaum muslimin di sana sebelumnya. Dihidangin makanan. Makanannya biawak. Nggak tahu digoreng apa disate, saya nggak tahu. Ya, biawak pokoknya. Adob itu biawak. Saking laparnya langsung dihajar. Ya, dimakan. Nabi diam tuh sakata dia. Makanya ada sunnah namanya sunnah qauli, kata-kata. Sunnah fi'li, perbuatan. Kayak ibadah-ibadah haji itu sunnahnya fi'li, perbuatan. Ya. Terus berikutnya ada sunnah namanya sukuti, diam. Contohnya selalu itu diam. Nah, ada hal-hal dalam agama di mana Nabi bersikap diam. Tuh sakataan asya. Kenapa? Rahmatan lakum. Karena sayang kepada kalian. Ghaira nisyan. Bukan berarti Allah lupa melarang, Allah lupa menyuruh. Nabi lupa melarang, Nabi lupa menyuruh. Bukan. Fala tabhasu anha. Terkait hal-hal yang kayak begitu, apa itu petunjuk Nabi? Fala tabhasu. Jangan cari-cari alasannya. Pasti nggak ketemu. Hadisun hasan rawahu Daraqutni wa ghairu. Hadis ini statusnya hasan. Hasan di bawah sahih. Diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan lain-lain. Selesai Pak Jamal. Ya, nanti pengembangannya pada tanya jawab. Kita teruskan. Hadis ke-31 ya. An Abil Abbas Sahlib ni Sa'din As-Sa'idi, dari seseorang bernama Abul Abbas. Siapa dia itu? Sahal putra Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, si Sahal yang berkata, bin Sa'id As-Sa'idi. Apa kata dia? Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi. Nih contoh wala tabhasuha nih. Tadi pada hadis sebelumnya. Seseorang dimaksud nggak usah tanya siapa namanya. Bagaimana identitasnya? Nggak usah. Kenapa? Nggak penting. Kalau dicari nggak ketemu. Kalau dipaksa ketemu, akhirnya merekayasa. Apalagi terkait dengan ayat Al-Quran. Contoh umpamanya. Al-Quran bilang, wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis.
Ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Nggak ada informasi disuruh membayangkan bahwa saat itu malaikat dikumpulin kayak apel bendera. Pecah nggak kepala kalau mikirin itu. Tapi mencoba memaknai seolah-olah seperti itu. Lah itu kan mendahului Allah namanya. Tuh, fala tabhasu anha. Itu mau besar persoalan. Apalagi fasajadu kemudian mereka sujud. Apakah sujud seperti yang ada dalam pikiran kita model sujud sholat tuh malaikat? Enggak. Jangan kayak saya gitu. Kan sujud itu artinya taat, tunduk. Nah, kita nggak boleh mereka-reka. Kenapa? Sifatnya informatif. Kalau nggak ada informasi, sebaiknya, kata Muhammad Abduh begitu. Sebaiknya tahan nafsu, tahan diri. Adapun ini, ja'a rajulun, tuh nakirah. Seseorang, siapa dia? Dipersoalkan. Umpamanya ada orang yang so rasional. Ya harus jelas dong orangnya siapa. Gak penting. Yang penting ada orang datang. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala. Lalu dia berkata atau bertanya boleh. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Dullani ala amalin. Tunjuki saya suatu perbuatan. Amalan. Iza amil tuhu. Apabila aku lakukan amalan yang kau tunjuki kepadaku itu, ahabbani Allah. Allah mencintaiku. Wa ahabbani nas. Semua orang juga mencintai. Ini catatan. Yang tujuan agar dicintainya bukan kepada manusia, kepada Allah dulu. Apa sebab logikanya? Kalau Allah senang, manusia pasti senang. Allah senang, sekarang lihat banyak yang nggak disenangi oleh manusia. Bukan persoalan amalnya yang nggak pas, nggak cocok. Persoalan manusianya itu yang udah bukan manusia lagi, gitu kurang lebih. Apa sebab? Sebab manusia kan fitrahnya sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah itu sama. Semua manusia. Bahkan Al-Quran memang bilang sebelum dituduh beda-beda. Sebelum dituduh beda-beda. Tuduh beda-beda gimana? Ada kali bayi lahir tanpa fitrah. Maka Allah jawab segera. La tabdila li khalqillah. Apa itu fitrah? Kecenderungan kepada yang baik. Kepada yang benar. Siapa saja. Di mana saja. Ada orang main bola bukan bola yang ditendang. Kaki lawan ditendang. Kita tak tahu siapa dia. Kita tak tahu apa agamanya. Tapi fitrah kita muncul nggak suka. Gitu. Nggak suka. Bahasa ininya hadis cinta, suka. Tunjuki aku ya Rasulullah amalan yang apabila aku lakukan amalan itu Allah suka kepadaku. Baru ditambahin. Wa ahabbaniyan nas. Dan orang juga pada suka. Gak kebayang. Gimana kalau ada orang yang gak suka? Nah itu yang udah melenceng fitrahnya. Yang melenceng. Ada orang bikin masjid ada yang gak suka. Ada nggak? Ada. Aneh. Lebih anehnya lagi justru orang Islam.
Orang Islam. Oke, faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Oh, yuhibba ya. Iya benar, yuhibba itu jazam. Ya, jazam. Karena ada apa namanya? Ada tasdid. Kalau dibuka tasdidnya yuhbib kallah. Yuhibba. Iya. Berlaku zuhudlah engkau di dunia. Yuhibbakal, maka Allah akan mencintai engkau. Zuhud lebih mengedepankan akhirat ketimbang dunia. Bukan berarti nggak suka dunia. Bukan berarti tak serakah sama dunia. Bukan. Andai kata itu dapat dunia, justru diorientasikan, dibelanjakan untuk akhirat. Tuh. Namanya zuhud. Izhad fid dunya, berlaku zuhudlah. Lebih mengedepankan akhirat. Wazhad fi ma indan nas, dan zuhudlah terkait dengan apa yang ada pada manusia. Zuhud terhadap diri sendiri ketika melihat gelimang kemewahan orang lain. Itu namanya izhad fi ma indan nas. Wah, sebelah rumahnya bagus. Udah beli mobil. Gimana zuhudnya? Alhamdulillah. Dia lebih baik dari saya. Itu lebih baik dalam artian positif ya. Mendoakan tetap kepada dia. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi sarana prasarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri. Tuh. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Nih, pentingkan akhirat, maka Allah. Sebab dunia sama akhirat dalam pandangan Islamnya Muhammad Kutub itu ibarat dua sisi mata uang. Gak mungkin seseorang sampai ke akhirat tanpa dunia. Dari pengertian yang standar saja, bisa ke akhirat tanpa dunia. Oh, nggak bisa. Maka dunia ini jembatan. Baru dikonkretkan. Bisa ke akhirat, bisa sedekah tanpa uang. Bisa dapat uang tanpa dicari. Gitu maknanya. Oleh karena itu, setelah bahwa dunia dan akhirat tak bisa dipisahkan, maka kalau dalam hidup ini masih ada yang memisahkan antara dunia dan akhirat, kalau ke kantor dunia nih, kalau ke majelis taklim akhirat nih, kalau ke mall dunia nih, kalau ke kuburan akhirat nih, maka pada pakai kerudungan, walaupun kerudungannya di leher, pas pulang aja turun ke pinggang, ya dah. Kalau bangun masjid akhirat nih, jangan ditilep semennya. Bangun jembatan sama dunia boleh. Ya, tilep. Makanya baru sebulan udah roboh. Ya, tuh, itu menduakan namanya begini. Ini dunia, ini akhirat. Kalau menduakan namanya musyrik. Musyrik gitu. Islam datang tauhid. Tauhid artinya satukan. Ke kantor adalah akhirat, ke pasar adalah akhirat, ke ladang adalah akhirat. Artinya sarana menuju akhirat. Gitu. Ya.
Bangun masjid akhirat, bangun jalan tol juga akhirat. Semua profesi yang dimiliki, pengacara juga profesi, pentingan akhirat. Bukan cuma Anies yang dijegal, itu para pengacara yang mengorientasikan, menegakkan kebenaran juga dijegal. Jegal. Begitu beratnya. Kembali ke pokok persoalan, jadi tidak ada pandangan Islam yang membedakan antara dunia dan akhirat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya doa. Ya, karena akhirat maksudnya ibadah. Nggak ada sejengkal tanah, sepotong detik kecuali itu adalah sarana untuk ibadah. Nih berikutnya ini. Udah hadisun hasan. Ruwahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Iya. Nah, lu tanya jawab ini yang serem nih Pak Jamal. Ya, baik Ustaz. Terima kasih atas kajiannya. Selanjutnya kita buka tanya dan jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait dua hadis tadi, dipersilakan. Silakan. Ini banyak pesertanya. Ada berapa ya? Ada 110. Baik, Bu Tati dan Bu Mira, silakan. Oh, tidak. Jangan dipaksa Pak Jamal. Ya tanya. Kan kebaikan harus dipaksa. La ikroha. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Bu wabarakatuh. Mira. Iya. Ini Ustadz tadi kan Ustadz bilang Islam itu menyatukan dunia dengan akhirat. Tapi di dalam penjelasan Ustadz bahwa orientasinya semua ke akhirat. Artinya kita jangan memandang dunia gitu dong. Maksudnya pikiran kita selalu ke akhirat. Jadi yang kita lakukan di dunia itu akhirat juga gitu gimana? Nah, jadi dianuin dikit nih, dilurusin. Orientasikan semua aktivitas untuk akhirat. Aktivitasnya ada di mana? Di dunia. Maka dunia adalah jembatan. Tuh, itu yang lebih pas. Jembatan untuk sampai ke dunia. Maka kalau diterusin, jembatan itu panjang sekali. Ada yang sepanjang 60 tahun usia jembatan. Ya tidak. Tuh, kasih jembatan. Perkokoh jembatan itu dengan ibadah, jangan kecebur di tengah jalan, jangan rubuh di tengah lautan. Rubuh maksudnya pindah agama, rubuh tuh jembatan. Oh, kalau sekali-kali apa namanya kan kadang-kadang kita dalam sekali-sekali rubuh maksudnya. Kadang-kadang kan kita misalnya nih rutinitas kita taruhlah tadarus baca Al-Quran, tapi suatu saat kan ada rasa jenuh, mau istirahat dulu, itu bukannya ini kan yang tadi apa namanya nggak khusyuk tadi, bukan kan? Kalau Ustadz bilangnya pindah agama, bagus berarti pertanyaannya. Istirahat dalam konsep Islam itu berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Itu namanya istirahat. Oke, yang paling ekstrim pindah ke aktivitas lain, aktivitasnya tidur. Tidur ibadah bukan? Nah, kayaknya masih ragu jawabnya. Ini tidurnya. Karena ada kaitan dengan saya mau menjawab itu ibadah, tapi ada kaitannya kan yang orang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah, ternyata salah katanya gitu. Bukan, katanya tidur itu bukan termasuk ibadah. Salahnya menurut dia itu dipandang sebagai bahwa kalau begitu kita tidur aja. Itu salahnya. Iya. Insya Allah dipaham. Ya. Sehingga Nabi berkata kepada Bilal, penat dari dakwah, datang waktu zuhur, dia bilang kepada Nabi, bilangnya bagaimana? Ya Bilal,
arihna bis shalah, masuk waktu. Azan, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan Tuh, kami dengan iya. Maka kemudian disimpulkan istirahat dalam pandangan Islam gitu, pindah. Jadi nggak ada istilah pensiun. Tuh lihat Pak Jamal, dia mah nggak pensiun dia mah. dia Dia masih muda dia. Ya aduh. Allah. Iya nggak ada dalam pandangan Islam pensiun lah. Pensiunnya Iya, kecil bubur pensiunnya. aduh. Di Bogor. Satu lagi Ustadz, pertanyaan saya Ustadz. Boleh. Sholat yang khusyuk itu yang seperti apa? Katanya yang ada yang bilang gini, kalau kita sholat khusyuk itu kita masih menyadari apa yang terjadi di lingkungan kita. Kalau misalnya kita terus ingat sesuatu itu karena itu wajar, karena itu kesadaran. Justru yang tidak boleh adalah sholat yang lupa kita ada di mana gitu. Terus ada yang bilang khusyuk itu adalah setelah sholat. Nah itu Ustadz jawab yang Ustadz, terima kasih. Benar semuanya. Benar semuanya. Iya. Al-Quran yang menjawab apa itu khusyuk. Ayatnya berbunyi titik. Wa innaha maksudnya sholat. Lakabiratun illa alal khashi'in. Sholat itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Itu udah mengandung khusyuk di luar sholat. Oke. Apa itu orang khusyuk? Maka ayat berikutnya menjawab. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yazunnun, bukan menyangka. Yang yakin bahwa dia ketemu Tuhannya, mulaqu rabbihim, ketemu. Bayangkan, emang sholat kita lagi ketemu. Nabi bilangnya ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu ya. Itu kan menggiring kita untuk khusyuk. Yang kita temui bukan cuma presiden, menteri, gubernur yang memberikan kita segala-galanya. Pantas celangak celinguk. Pantas pikiran nyampur sama yang lain. Dan memang nggak seperti membalik telapak tangan. Itu seperti balik telapak kaki. Susah. Terus dilatih. Baru Imam Ghazali mencoba merangkum sholat supaya khusyuk. Yakin seyakin-yakinnya Tuhan ada di depan. Kedua, yakin seyakin-yakinnya malakul maut di belakang. Yakin seyakin-yakinnya kiri kanan ada raqib atid. Allah bilang wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang berikutnya, ya, yakin seyakin-yakinnya kaki kita itu berpijak di sirotol mustaqim. Yang kecil, tipis, tajam. Berani lalai. Naik motor aja meleng dikit. Boleh tanya Pak Jamal itu. Ada tukang sayur dihajar itu. Gitu. Tuh. Yang berikutnya, yakin seyakin-yakinnya di bawah jembatan Siratul Mustaqim ada api bergejolak. Kata Imam Ghazali dalam bukunya Asrarus Shalah. Dan yang terakhir, yakin seyakin-yakinnya bahwa sholat yang dilakukan itu terakhir. Kita nggak tahu bisa ketemu sholat lagi apa enggak. Karenanya saya sering bilang di taklim habis subuh, alhamdulillah dipertemukan lagi dengan subuhnya.
Terus ditambahin dipertemukan dengan subuhnya kita berjamaah. Apa artinya ketemu subuh tapi nggak sholat? Mudah-mudahan dipertemukan dengan zohornya, dengan asarnya. Maka lagi sujud nggak usah banyak minta apa-apa. Cukup terima kasih ya Allah kepertemukan. Coba itu dilakukan pada saat tahajud. Makasih ya Allah. Engkau pertemukan dengan engkau pertemukan dengan tahajudmu. Gitu, tahajudnya kan punya Allah. Nah, terus dilatih. Apa maknanya penuh konsentrasi? Ketika penuh konsentrasi, maka akhir sholat adalah salam lalu beraktivitas. Itu sebenarnya namanya hakikat sholat. Hakikat sholat itu yang setelah salam. Dia sebagai pimpro sebuah proyek, kan dia lagi sholat itu. Mana mungkin dia mau ngumpetin semen. Orang Allah selalu mengawasinya. Mana mungkin dia mau nanda tangani kwitansi kosong. Ada Allah di situ. Itu namanya tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, ketika senantiasa sadar dalam aktivitas sesuai profesinya, itu namanya khusyuk. Benar khusyuk, bukan cuma di dalam sholat, di luar sholat. Bahkan sebelum sholat ketika berwudu itu udah khusyuk. Ketika ke masjid jalan jangan sambil ngerokok. Udah khusyuk itu udah sholat. Tuh gitu. Iya udah jangan banyak-banyak nanya, ntar susah. Iya Ustadz, di bagian tadi yang hadis ke-30 kan jangan menyia-nyiakan sholat, harus fokus ya, khusyuk kan berarti. Iya, benar. Fala tudayyi'uha. Dengan hudud fala ta'taduha. Iya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, iya. Saya mau tanya Pak Ustadz satu. Wah, ini Warni silakan. Iya, Pak Ustadz, apa betul ibadah itu mengistirahatkan batin ya Pak Ustadz? Ya, bahkan bisa lahir batin. Iya. Lahir batin, Bu. Pokoknya dari sawah nyangkul itu. Capek banget istirahat. Habis narik, istirahat. Supir-supir taksi yang berhenti di masjid, Bang Ojek, kelihatan wajahnya beda. Habis sholat seger lagi. Iya, Pak. Iya. Iya benar Ibu. Makasih pertanyaan. Iya. Ustaz, ya Ustaz. Silakan Bu Mariati. Apa namanya kalau lagi sujud posisi dalam keadaan sujud itu posisi paling dekat dengan Allah. Kita kan harus banyak-banyak berdoa. Terus kalau doa yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran itu nggak boleh dibaca Ustaz ya? Dari hadis boleh gitu ya Ustaz ya? Boleh. Terus nggak bukan hanya dalam hati bacanya tapi dilafazkan. Boleh nggak Ustaz ya? Boleh. Jangan kedengeran orang. Iya kan lagi. Iya, kalau gue pakai speaker nggak boleh. Kalau Allahumma kalau lagi sujud. Robi suarain Ustaz boleh ya? Lah, jangan kedengeran orang. Iya maksudnya bukan di dalam hati. Iya. Kalau kedengeran orang diaminin Ustaz. Iya. Ustaz tanya lagi. Katanya ada yang bilang ketika sujud nggak boleh ditambah-tambahin doa, dilafazkan, harus dari hati karena itu menyalahi rukun sholat gitu. Dia doa, jangan dilihat sebagai nambahin. Salah ngelihatnya kalau gitu. Karena dilihat sebagai nambahin, jadinya salah. Tapi lihat itu sebagai doa. Mana semangat perintah di situ suruh doa? Itu tadi. Akrabu hadisnya ya.
aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid, saat sujud. Kalau saya udah bingung minta, terima kasih aja. Pas terima kasih kan Allah punya janji nanti ditambah. Paham? Paham. Nah, ya Allah terima kasih atas nikmat yang kau berikan. Jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur. Tuh. Yang penting jangan terima kasih punya istri, enggak ditambah. Kan lain syakartum la azidannakum. Istri mah nggak boleh disyukuri. Pajamah tuh. Hah? Nah, Saat mau tanya itu. Apa Bu Fazia ini orang udah mau. Enggak, itu apa di Al-Fatihah kan ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, katanya di situ tuh berdoa ya Ustaz. Gimana sih? Semuanya di alhamdulillah juga berdoa. Ya enggak, maksudnya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya itu ya berarti termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat itu kita berdoa gitu atau Lah, maknanya di situ ada doa. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Aku menyembah. Tetapkanlah hatiku ya Allah. Hanya kepada Engkau. Gitu dalam hati maksudnya. Nah, itu terus pelajaran balaghah. Minta tolongnya itu kan kepadamu kami minta tolong. Katanya di situ rahasianya itu berdoa di situ dikabulkan pasti gitu. Nah, itu gimana? Lah iya, itu udah tahu. Nah, ya enggak, maksudku cara berdoanya di dalam hati atau? Cara berdoanya masing-masing menurut Ibu. Ya Allah, tolong mintanya aku. Apa gitu ya? Tolong aku. Kan ada kata tolong di situ. Terus lagi punya problem apa? Kemukakan di situ. Jadi Fatihahnya lambat. Tolong, dia juga udah tahu, nggak usah dikemukakan juga. Allah tahu. Ibu lagi nggak punya beras, Allah tahu apa enggak? Tahu. Ya nggak usah dikasih tahu dia kalau tahu. Ya Allah nggak punya beras gitu. Terus dikasih beras dilemparin gitu dipakai karung. Nek tuh mah. Iya, jadi Allah tahu. Iya. Baik, kayaknya tidak ada lagi pertanyaan. Cukup ya. Cukup Ustaz. Sudah mendekati ajal atau zuhur? Iya benar. Mau zuhur ya. Baik, Bapak dan Ibu, jemaah hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat dalam ibadah. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama.